Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Permatasari dari Prodi Sosiologi semester 6. Di sini saya akan sedikit mereview tentang pembangunan partisipatif, yang dimana pembangunan itu adalah perubahan yang dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang melalui strategi industrialisasi dengan kebijakan substitusi impor, investasi seperti padat modal dan padat karya dari sumber dari masyarakatnya. Terus di mana kalau ada menurut pendapat ahli Syagian 1994, di mana ia memberikan pengertian tentang pembangunan ini suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan yang berencana ingin dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa negara tersebut. Terus ada juga menurut pendapat ahli yaitu Ginanjar Kartasasmita, di mana ia memberikan pandangan yang lebih sederhana, yaitu pembangunan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk mencapai apa yang sudah diterencana. Terus ada beberapa makna tentang pembangunan, di mana dia memberikan macam-macam perencanaan. Terus pembangunan ini bisa diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, atau daerah satu dengan daerah yang lain. Namun secara umum itu maknanya adalah kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Prinsip tentang pembangunan partisipatif yang kita ketahui yang pertama adalah perencanaan program harus berdasarkan fakta. Yang kita tahu ini tidak dibuat main-main, atau ini bisa berdasarkan real atau kesepakatan yang bersama. Terus yang kedua, program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan teknik. Maksudnya di sini program ini harus mempunyai skill untuk merencanakan program tersebut. Terus yang ketiga, ada program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dan masyarakat, di mana masyarakat ingin membutuhkan suatu keinginan yang besar. Contohnya seperti bioskop, di mana masyarakat ingin atau kebutuhan masyarakat itu ingin menonton di bioskop. Jadi pembangunan tersebut harus dilaksanakan. Jadi yang ingin dari masyarakat itu harus ada dalam pembangunan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang keempat, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program, di mana gimana sih masyarakat itu, apa dia ikut membantu, apa dia ikut mengantisipasi atau sebagainya. Terus yang kelima, perlibatan sejauh mungkin organisasi yang ada. Maksudnya ya seperti organisasi-organisasi lain bisa mengikuti atau mengantisipasi pembangunan tersebut. Terus yang terakhir, ada program hendaknya memuat program jangka panjang dan jangka pendek, di mana kita melihat pembangunan ini ada jangka panjang dan jangka pendeknya, supaya masyarakat ini bisa menikmati apa yang sudah dibuat tersebut. Dimana kita tahu pembangunan itu adalah membawa prospek atau perubahan yang menyangkut seperti sistem sosial, politik, infrastruktur, pendidikan, teknologi. Jadi membawa perubahan bagi impact atau dampak yang menyebabkan perubahan pembangunan itu terjadi. Terus di mana ada ukuran-ukuran pembangunan partisipatif. Yang pertama, apa yang terjadi dengan kemiskinan? Bertambahkah atau berkurang? Seperti kemiskinan yang ada di
Tanjung Pinang itu apa berkurang atau bertambah? Terus yang kedua ada apa yang terjadi dengan pengangguran? Apakah bertambah atau berkurang? Ya kita lihat aja pengangguran sekarang, ya dia nggak mau bekerja, dia nggak mau berusaha atau sebagainya. Terus ada lagi yang ketiga, apa yang terjadi dengan kesenjangan atau ketimpangan? Dapat kita simpulkan bahwa pembangunan partisipatif itu adalah pembangunan yang membawa dampak perubahan untuk yang lebih baik, atau perencanaan sesuatu yang sadar atau tidak sadar, di mana suatu bangsa, negara, dan pemerintah menunjang modernitas untuk suatu pembangunan tersebut. Sekian teman-teman penjelasan atau review dari saya. Kurang terlebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin.